سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث luar nalar dari segi medis aja mengatakan bahwa ini tidak bisa sembuh nih, tidak bisa normal gitu. Tapi dengan cara spiritual itu ada keajaiban Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu yang baik visualisasinya itu jelas maupun yang tidak, yang penting apa Bapak Ibu, filenya yakin nomor satu ya. LOP itu filenya adalah yakin gitu kan. Nah kemudian apa saja nih yang membentuk dari yakin ini apa saja? Nah nanti kita ulas ya. Kemudian yang kedua adalah istiqomah, terus menerus, pantang menyerah terus menerus untuk diproyeksikan. Karena dengan terus menerus ini berarti ditayangkan lagi, didorong lagi, dimotivasi lagi, diperjelas lagi seperti itu. Jadi diulang-ulang gitu kan. Nah kenapa juga RFF-LOP kok diulang-ulang? Ya dalam rangka mendorong kembali LOP kita gitu. Dan seumur hidup kita, saya pernah istilahnya bermuasabah, iya ya seumur hidup LOP akhirnya ada terus gitu kan. Selama kita masih ada di atas dunia ini ya kita masih ada LOP terus. LOP kan doa gitu kan. Nah doa itu ya kita dalam menyikapinya, ternyata doa itu kayak oksigen. Coba Bapak Ibu amati ya. Bapak Ibu baik maaf tidak sehat maupun sehat itu tetap butuh oksigen, benar enggak? Dalam kondisi yang lapang ataupun yang tidak lapang, tanda kutipnya sempit, tetap butuh oksigen, benar enggak? Nah sama dengan kita gitu, sama dengan doa gitu ya. Dalam kondisi apapun kita butuh itu yang namanya doa. Maka Bapak Ibu berdoalah jangan pada saat sempit saja, pada saat tidak lapang aja. Tetapi lapang atau tidak lapang, tetap itu doa lakukan. Kayak Bapak Ibu melakukan ada nafas, baik sehat atau tidak sehat kan nafas terus, ya kan? Nah pada saat Bapak Ibu ajaib terus ndak LOP, Bapak Ibu berarti tidak menanam pohon. Karena pada saat LOP itu berarti menancapkan tanaman gitu, menancapkan lagi. Pada saat udah ajaib, udahlah aku ndak usah RFF LOP aja Bunda Pita, wah aku udah ajaib, ya turun gitu. Akhirnya ya kayak seorang petani gitu ya, setelah panen ndak tandur lagi, bayangkan. Lainnya setelah panen tandur, tapi dia setelah panen malah zona nyaman gitu kan, leha-leha gitu ya, PW posisi wena gitu kan. Akhirnya yang lainnya panen, dia akhirnya loh saya kok ndak panen sendiri nih, panik gitu kan. Karena apa? Karena pada saat sudah panen kemudian udah happy aja gitu kan, ndak mau prihatin kembali, nandur kembali. Akhirnya panennya ndak berlanjut gitu, ndak istiqomah. Nah ini saya mengingatkan saja ya, baik di offline maupun di online itu saya terus gencar mengingatkan, sudah aja nanam kembali. Kok maaf ya tanda kutipnya, kok sombong banget ya, udah ajaib terus ndak mau doa. Nanti kalau Allah itu terus maaf ya berpaling gitu, waduh rasanya kayak apa kita dipalingkan oleh Allah gitu kan. Allah malingkan muka sama kita, oh kamu butuhnya saat kamu sempit aja, saat kamu tidak sehat aja butuh aku. Sekarang kemarin sehat ndak butuh aku, rasain dulu ya gitu kan. Waduh kalau udah kayak gitu gimana rasanya gitu kan. Nah maka jangan sampai Bapak Ibu ya, baik ajaib maupun belum ajaib ya semangat. Belum ajaib apalagi semangat, sudah ajaib tambah semangat lagi, tambah syukur lagi gitu kan. Terus menerus untuk dilakukan. Akhirnya apa? Akhirnya LOP itu kayak seperti kebutuhan gitu ya Bapak Ibu. Nah bagaimanakah ada 4 cara Allah kabulkan LOP ya. LOP ini kan doa, ada 4 cara Allah kabulkan doa-doa kita, LOP kita. Bagaimanakah itu caranya? Ya tidak apa-apa yang ada, keren ya kameranya berasap. Kok bisa ya berasap ya? Ya enggak apa-apa Bunda, silakan yang mau kamera ya, enggak apa-apa. Tapi seterusnya semua ya saya sudah ingatkan loh Bapak Ibu. Siang tadi ya, ayo Bapak Ibu istirahat dulu. Jadi saya tuh kayak orang tua gitu ya. Ayo
tidur ya gitu kan, istirahat gitu kan. Ini nanti malam nih mau panen raya, semua harus strong, semua harus fresh gitu kan. Udah tak ingatkan loh semuanya loh. Malah saya sendiri yang nggak bisa istirahat, ngulik terus materi gitu ya. Tapi insya Allah strong, mudah-mudahan ya. Mohon doanya. Nah Bapak Ibu, bagaimana 4 cara Allah dalam kabulkan doa-doa kita? Bapak Ibu, baik yang peserta yang sudah lama ya, yang senior maupun yang junior, yang baru ya, semuanya semangat ya. Yang baru tetap ikuti aja cara-caranya ya, tetap ikuti aja trik-triknya, dicatat gitu, karena nanti bagaikan ada angka di ini nih apa namanya, di jam gitu ya, di layar jam, pada waktu ada jarum jam di angka jarum jam di angkanya jam itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan semuanya bulat, semuanya akan ketemu, semuanya akan saling sambung menyambung. Jadi baik yang baru gabung ya ataupun yang sudah senior, enggak apa-apa. Semuanya kita belajar mulai dari mana dulu itu bisa Bapak Ibu. Mulai dari mana dulu itu bisa, karena ilmunya itu kayak angka di jam kita itu angka 1 sampai dengan 12 itu terus muter seperti itu. Terus muter, akhirnya 12 jurus itu ya. Seperti itu nih Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana caranya? Sambutra dulu Bapak Ibu semua, saya ingin memberikan salam terbaik ya kepada Bapak Ibu. Semangat diri kita untuk selalu mengedukasi ya diri kita dengan ilmu-ilmu magnet rezeki. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat luar biasa ya. Kelihatannya tadi udah dicek apa belum ya semangatnya oleh Bunda Pita ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Dahsyatnya gini, dahsyat gitu ya. Dahsyat. Apakah itu magnet rezeki? 1 sama. Bagaimanakah pengamal ilmu magnet rezeki? Be positif, Be happy, be happy, because Allah. Tepuk tangannya meriah ya. Ini kita kayak masih di seminar. Seminarnya ada di Zoom dan di Google Meet. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah. Bersyukur sekali malam hari ini kita bersama-sama dalam ikhtiar kita, perjuangan kita nih, riyadhah kita untuk menjemput keajaiban dan keajaiban ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya adalah sebenarnya ini ikhtiar kita, cara kita untuk terus mendekat kepada Allah. Nah Bapak Ibu, ada tingkatan-tingkatan ya orang dalam beribadah. Tingkatan yang pertama ya, ini yang tidak baik ya, yang tidak baik. Tingkatan yang pertama ya, yang ini saya katakan yang ketiga lah gitu ya. Tingkatan yang paling tidak baik adalah orang beribadah karena ingin dipuji gitu kan. Misalnya saya mau puasa gitu kan, wah biar dibilang ini nih alim gitu kan. Nah ini berarti ria ya, tidak baik. Atau saya mau ke masjid nih biar dibilang rajin gitu kan. Nah ini tidak boleh ya. Kemudian ada tingkatan yang kedua ya. Tingkatan yang kedua adalah ini sifatnya masih ada dunianya ya, masih ada dunianya, tapi boleh gitu. Yaitu apa? Saya ibadah mendekat kepada Allah karena saya ingin ada diberi kemudahan gitu kan. Diberi kemudahan ini apa? Kemudahan hajat-hajat saya gitu kan. Nah ini boleh, tidak apa-apa, karena di Al-Quran juga disampaikan Allah itu akan membanyakkan harta ada di situ gitu kan. Dan kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu kan, di At-Tolak ya, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah nanti akan Allah hadirkan tuh jalan kemudahan. Tak disangka-sangka kayak gitu kan. Nah Allah sudah sampaikan seperti itu karena manusia itu sifatnya itu senang diberi janji gitu kan. Apalagi oleh zat yang tidak mau ingkar, tidak bisa ingkar gitu ya, karena kasih sayangnya kepada kita Bapak Ibu ya. Nah mohon izin Bunda Pita bisa di unmute all ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, pada saat Allah ya memberikan ada janjinya seperti itu ya, maka akhirnya kita harus yakin ya, pada saat kita beribadah kemudian kita minta dunia itu boleh, tapi itu di level yang kedua. Nah
sah-sah saja ini ya, sah-sah saja. Nah, yang terbaik ya, yang terbaik adalah yang terbaik adalah pada saat ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi ini adalah kelasnya yang orang yang sudah zuhud ya, orang yang kayak sudah ya enggak ini ya, udah dunianya itu udah lengkap semuanya gitu ya, sudah kelas aulia gitu ya, sudah kelasnya guru ya, guru Bunda Pita nulis tadi pagi apa itu ya, Malik ya. Jadi ada Syafi'i ya, siapa Bunda Pita, ada ulama ya, ulama yang bernama Imam Malik ya, Imam Syafi'i, berarti putra ininya anak didiknya gitu ya. Dan kemudian ada Imam Malik gitu ya. Nah, Imam Malik ini posisinya udah tinggi dia gitu. Kerjanya itu pakai spiritualnya ya, duduk diam aja gitu ya. Nah, itu kelas yang sudah tinggi itu nanti di sana dia ibadahnya karena Allah gitu kan. Ibadahnya semua memang semua untuk Allah, tetapi pada saat dia ibadah hanya untuk Allah, ternyata dunia juga diberi Bapak Ibu. Nah, tingkatan kita tidak bisa loncat Bapak Ibu. Tingkatan kita itu memang memohon dulu dunianya, tidak bisa loncat gitu, tidak bisa loncat langsung ke kelas aulia, itu tidak, bertahap Bapak Ibu. Kalau loncat itu justru bisa jadi, mohon maaf ya, mungkin kesandung ya, mungkin terjerembab kan gitu ya. Nah, maka kita saat ini ya, pada saat wah mana rezeki nih, oh kalau belajar ya, kalau ngaji mintanya dunia gitu ya, sah-sah saja gitu, boleh enggak apa-apa gitu ya. Nah, mereka pula yang memang ada ibadahnya kok kayak kelas aulia ya, luar biasa kita junjung pula gitu ya, karena di sini kita tahu ada ilmunya merawat terumbu karang ya, kita doakan mereka gitu. Jangan ikut-ikutan istilahnya julid atau sinis gitu, enggak ya, karena nanti mempengaruhi dari jalan LOP kita Bapak Ibu. Karena di sana ada perisai baru. Nah, ini nanti kita pelajari, ada di sini ya, behind gitu ya. Di sisi lain gitu ya, ada sisi lain dari LOP itu apa sih kayak gitu ya. Nah, kita tahu dulu nih Bapak Ibu ya, landasannya itu apa dari LOP gitu ya. Agar apa nih Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu enggak ada keraguan gitu. Kadang kan seperti ini, karena memang di pengajian kita kan variasi ya, ilmunya kan banyak ya. Jadi ada yang mengatakan ya udah kalau sedekah itu ikhlas-ikhlas saja, ndak usah mohon dunia gitu kan. Misalnya ada yang mengatakan gitu ya, kita iya ini ya gitu kan. Tapi ada juga ya ulama atau kiai yang mengatakan kamu lakukan dua, doa, mohon sama sedekah, dapat pahala dua. Oke, setuju kayak gitu kan. Bagus semuanya, karena kita memang ndak boleh ya jidal dan fusuko ya, ndak boleh ada berbantah-bantahan tentang ilmu itu, ndak boleh gitu ya. Tetapi ini untuk sisi kita, karena kita itu memang pada bismillah ya, di level yang kedua ya, dan menuju ustadznya sekarang ini membimbing kita bisa menuju ke level yang tadi, yang pertama gitu, yang ikhlas karena Allah. Nah, pada saat sekarang ini kita masih butuh dunia, terus kita mintanya akhirat. Kadang akhirnya boring gitu. Lah gimana saya minta akhirat, padahal saya maaf utangnya masih banyak. Saya minta akhirat, tetapi saya masih nyekolahin anak, saya masih ada muliahin anak, gimana nih kayak gitu kan. Jadi ya boleh saja Bapak Ibu minta dunia. Nah, kita ini tancapkan nih Bapak Ibu, tancapkan kekuatan ini, tancapkan keyakinan ini, nanti membentuk ada power di dalam diri kita. Memang Allah itu ternyata mewariskan dunia, mewariskan bumi itu kepada orang-orang yang soleh Bapak Ibu.